Harta tuh titipan. Ya udah pernah ngamal. Mereka itu selalu menumpuk harta. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi mereka yang mengalami dehidrasi itu tadi. Gitu loh. Saya paham betul kenapa. Ketika saya ada bincang-bincang dengan orang-orang yang sering ke masjid itu saya kan nggak pernah nyinggung mereka bilang apa mereka begini-begini, nggak pernah. Saya hanya sering mengatakan seperti ini. Kalau Anda punya keyakinan, yakinilah keyakinan Anda itu tanpa beban. Loh, keyakinan tanpa beban itu apa? Keyakinan tanpa beban itu ketika kita menjalankan sesuatu, jangan pernah mengharap sesuatu dari sesuatu yang kita sembah. Sembah aja. Loh, sekarang kalau mereka minta, ini kita bicara logika loh ya. Tanya lo ijal. Kalau kita meminta kepada Tuhan, ya, apa Tuhan itu tuli? Apa Tuhan itu buta? Apa Tuhan itu tidak mendengar? Nah, ini dibalik lagi. Ketika orang itu tidak pernah meminta, tidak pernah menuntut, tidak pernah memohon, tetapi menyadari bahwa hidup ini ada yang mengatur, hidup ini ada yang menghidupkan, saya harus bagaimana, saya harus seperti apa. Kalau saya diperankan seperti ini, bagaimana saya harus menjalani peran ini? Dalam tanda konteks seperti ini. Kenapa saya dilarikan dari orang gak punya? Dari suku Jawa? Kenapa gak dilarikan? Bukankah Tuhan itu tidak harus mengenal dengan bahasa Arab? Bukankah bahasa yang diutarakan oleh manusia atau yang diucapkan oleh manusia sedunia ini buatan Tuhan? Kalau memang itu Tuhan yang menciptakan, kenapa wajah manusia satu dunia ini tidak ada yang sama? Meskipun kembar dalam satu rahim, keluar dalam satu rahim. Itu kan harus menjadi pertanyaan besar. Inilah nama perbedaan, inilah keadilan dari Tuhan. Gitu loh. Dan kalau kita runut lagi, ya namanya adilnya seperti ini. Kita orang Jawa, dia orang Arab. Di sana ada adat istiadat tersendiri, kita punya adat istiadat sendiri. Di sana punya adat dan budaya masing sendiri, kita juga punya adat sendiri. Jadi untuk mengenal Tuhan itu tidak harus memakai satu bahasa yang tidak kita mengerti. Mengenal Tuhan itu tidak harus pakai satu bahasa yang tidak kita mengerti. Misal, kalau orang Jawa, ya, memohon kepada Tuhan memakai bahasa Arab, sedangkan ketika diartikan dengan bahasa Jawa itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Apa itu pakai bahasa yang kita mengerti? Kan tidak. Nggak ngerti. Nanti iki ora ngerti ya. Nah, orang ngerti maksudnya. Makanya itu pakailah bahasa yang kita mengerti. Ketika kita memohon sesuatu kepada yang dianggap kuasa mau. Dianggap kuasa. Dianggap. Karena apa? Doa itu hanya sebatas yang namanya pemicu, memotivasi adrenalin. Motivasi diri. Jadi aku kuat, ketika kita mempunyai angan yang sangat kuat, disitulah ada harapan untuk meraih angan. Tetapi ketika angan yang kita sampaikan itu tadi tidak kita mengerti, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ketika kita meminta itu tidak dengan bahasa yang kita mengerti, apa yang terjadi? Ya nggak bakal terjadi. Sia-sia. Menjelemeng.